Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berjumpa lagi dengan channel Musafir Desa. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang dosa suami kepada istri. Bismillahirrahmanirrahim. Pasangan suami istri diwajibkan saling menjaga dari urusan dunia dan akhirat. Dalam rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Namun, ada beberapa kewajiban yang sering dilalaikan suami. Itu terjadi karena suami beranggapan jika sudah menafkahi keluarga, maka kewajibannya sudah terpenuhi. Padahal ada kewajiban lain yang sangat penting dan harus dipenuhi suami. Sebagai pemimpin dalam keluarga, suami wajib memenuhi kewajibannya agar terhindar dari dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa saja dosa suami yang mengabaikan kewajibannya? Untuk yang pertama, tidak mengajarkan ilmu agama. Suami yang ahli dalam pekerjaannya, memberikan uang belanja dan memenuhi berbagai kebutuhan istri mungkin sudah banyak di kalangan sekarang. Namun, hanya beberapa kepala keluarga yang mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anak-anaknya. Padahal itu menjadi kewajiban suami, yakni wajib untuk menjauhkan diri dan keluarga yang dipimpinnya dari pedihnya azab kubur dan siksa api neraka. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan melakukan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Untuk yang kedua, tidak cemburu dengan istri. Cemburu yang pada kadarnya bisa menjadi tanda cinta, sehingga jika pasangan tidak pernah merasa cemburu dengan istri, bisa dipertanyakan rasa cintanya. Apalagi jika istri jalan-jalan keluar rumah, ke sana kemari dengan lelaki lain, tetapi pasangan tidak merasa cemburu. Ini adalah salah satu kesalahan besar yang dilakukan oleh suami. 3 golongan yang Allah tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tua, wanita yang menyerupai laki-laki, dan ada ad-dayyut. Hadis riwayat An-Nasa'i. Untuk yang ketiga, tidak memberi nafkah kepada istri. Sudah banyak contoh peran suami yang tidak memberikan nafkah sama sekali kepada istrinya. Hal ini merupakan dosa besar bagi seorang suami, sebab memberikan nafkah adalah tanggung jawab utama bagi seorang suami. Bayangkan saja jika seorang wanita yang telah rela meninggalkan kedua orang tuanya untuk hidup mengabdi pada suami, bahkan rela mengandung anak dan melahirkannya untuk suami, namun diabaikan dan tidak diperhatikan oleh suami. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Daud. Untuk yang keempat, membiarkan istri menafkahi. Suami dan memimpin suami atau suami yang hidup dengan ditanggung istri yang bekerja siang malam, padahal suami tidak punya alasan atau uzur syar'i yang membolehkannya untuk tidak bekerja. Hal ini sama saja dengan tidak menunaikan kewajibannya kepada istri. Selain itu, suami diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin keluarga. Sebagaimana firman Allah yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Hal ini karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
Quran Surah An-Nisa ayat 34. Untuk yang kelima, membenci istri. Istri adalah partner hidup seorang suami. Dengannya, suami akan mengurangi perjalanan hidup yang panjang. Jika suami membenci istrinya, bukan tak mungkin mereka akan menghadapi kegagalan, karena teman hidupnya tak lagi mendapatkan kepercayaan, sehingga akan merusak hubungan itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada suami untuk tidak membenci istrinya, apalagi jika istri adalah seseorang yang beriman, sebagaimana dalam hadis berikut, janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai suatu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Untuk yang keenam, enggan membantu istri melakukan pekerjaan rumah. Tidak sedikit suami yang enggan membantu pekerjaan di rumah karena merasa sudah lelah bekerja. Selain itu, biasanya mereka berpandangan bahwa istrilah yang menanggung beban pekerjaan rumah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi teladan dengan giat membantu istrinya dalam persoalan rumah. Beliau Rasulullah membantu pekerjaan istrinya, dan jika sedang waktu sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Untuk yang ketujuh, menyebarkan aib istri, terutama tentang hubungan jima. Terkadang dalam berjima, suami ada ketidakpuasan atau tidak cocok dengan istri, ataupun bisa juga suami membeberkan tentang kondisi sang istri saat berhubungan kepada orang lain. Maka jika mengalami dan menemui hal-hal seperti itu, jangan sekali-kali membicarakannya dengan orang lain. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Untuk yang kedelapan, berpoligami tanpa mengindahkan aturan dan ketentuan syariat. Syarat penting bagi suami jika ingin melakukan poligami adalah bersikap adil terhadap setiap istrinya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada suami, jika memang takut tak bisa berlaku adil, maka cukup menafkahi seorang saja. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Quran Surah An-Nisa ayat 3. Untuk yang kesembilan, ringan tangan kepada istri. Ringan tangan yang dimaksud adalah mudah memukul dan menyakiti fisik istri. Jika ada perselisihan, seringkali menyelesaikan dengan kekerasan. Hal ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan. Hendaklah memberinya pakaian jika engkau berpakaian, dan tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Untuk yang terakhir, bersikap baik kepada orang lain, tapi bersikap buruk pada istri. Jika dengan istri gampang mengeluarkan kata-kata kasar dan memukul, sedangkan kepada orang lain sangat menghargai, berucap dengan kata-kata lembut dan perhatian, hal itu bertentangan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukmin yang paling sempurna atau yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat Tirmizi. Itulah 10 dosa suami kepada istri yang bisa menjatuhkannya ke neraka. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.